Hanya dengan 30 ekor indukan, teman-teman sudah bisa memulai bisnis penetasan skala rumah tangga. Dengan memanfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar rumah teman-teman semuanya, bisa menambah pundi-pundi pendapatan yang ringan tenaganya dan tidak banyak menyita waktu. Lah, bagaimana hitung-hitungannya? Kita bahas tuntas di video kali ini. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Pay Channel. Resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Terima kasih masih setia bersama channel ini. Saya doakan semoga usaha teman-teman tambah lancar, tambah berkah, dan tambah berlimpah. Baik teman-teman, kita hari ini akan membahas bagaimana memulai usaha penetasan skala rumah tangga. Nah, nanti kita akan simulasikan seperti apa biayanya dan bagaimana nanti kita mengelola usaha penetasan itu dengan modal 30 ekor indukan. Kita sudah bisa memulainya. Dari situ nanti teman-teman bisa mengetahui pola budidayanya, pola pemasarannya, dan bagaimana mengembangkan bisnis ini sehingga bisa menjadi pendapatan utama untuk rumah tangga teman-teman semuanya. Baik, kita akan mulai di sini ya. Jadi kita akan mulai teman-teman semuanya dengan ini ya, kita membahas dua modal. Ada modal investasi, modal yang kita butuhkan sekali pakai ya. Seperti apa? Kandang, indukan, kemudian biaya apa lagi yang sekali pakai keluar? Nah, mesin tetas dan lain sebagainya. Ada juga modal variabel atau modal produksi ya. Bisa kita ganti ya. Modal produksi yang itu untuk biaya produksinya. Biaya produksi berarti pakan indukan yang dikeluarkan setiap hari, listrik dari mesin tetas, itu adalah biaya produksi. Nah, kita mulai dari kandang. Nah, kandang indukan untuk 30 ekor indukan plus nanti 5 pejantan, karena nanti kita pakai 1:6 ya. 1 pejantan untuk 6 ekor indukan betina. Maka itu dibutuhkan kandang ukuran sekitar 7 kali 5 meter teman-teman ya. 1 meter persegi isinya untuk 1 ekor. Ini standarnya, idealnya. Nah, tergantung nanti teman-teman. Nah, jangan 7 kali 5 lah. Kandangnya luasnya 35 meter persegi. Nah, ini ya, nanti ukurannya bisa menyesuaikan lahan yang dimiliki teman-teman sendiri ataupun menyesuaikan ya. Yang penting kalau mau sederhana, modalnya sedikit, maka ada yang sebagian diatapi, sebagian los gitu ya, nggak ada atapnya nggak masalah gitu. Yang penting agak luas umbaran. Kemudian yang terpenting adalah ketika hujan ataupun pokoknya ketika hujan ataupun yang lainnya tidak becek ya, tempat minumnya dan lain sebagainya ditata agar kandang itu tetap kering, karena itu nanti akan menopang bagaimana produksi telur itu bisa berlangsung lama itu kalau kandangnya kering gitu ya. Maka ini tergantung nanti biayanya, bisa menyesuaikan budget teman-teman semuanya. Kalau biasanya teman-teman punya bambu sendiri, kalau mau lebih kokoh itu pakai tiang beton dan lain sebagainya, ini menyesuaikan ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri gitu. Kalau di kita kemarin kita bangun kandang ukuran 10 kali 20 meter persegi dengan tiang beton, ada bagian bawah itu kita kasih batako, kemudian dipagar mubeng pagar keliling itu dengan bambu, atapnya asbes dan lain sebagainya, itu habis sekitar 15 juta. Nah, itu kalau mau yang lebih apa istilahnya kokoh itu ya. Nah, ini kita kembalikan ke teman-teman semua. Ya, yang kedua itu ada modal indukan. Nah, indukan 30 ekor. Ini harganya sekarang 80.000 ya teman-teman. Berarti butuh modal 2.400.000 ya. 2.400.000 untuk betina dan pejantan. Pejantan kita butuh 5 ekor. Harganya sekarang 100.000 katakanlah kalau yang
yang sudah siap ya. Itu berarti 500.000. Jadi modal untuk pejantan dan betina adalah totalnya 2.900.000 rupiah. Nah, ini untuk modal investasi berupa indukan. Nah, nanti ada modal untuk mesin tetasnya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, baik teman-teman, kita rangkum ya. Tadi kita hitung kandang ya, kalau kita bagi per meter persegi berarti sekitar, kalau 35 meter persegi kemungkinan ini bisa kurang, bisa lebih ya. Standarnya 2,5 juta itu insya Allah sudah cukup ya. Kemudian indukan pejantan itu tadi kita hitung 2.900.000. Kemudian untuk mesin tetas sekitar 800.000 per unit. Ini yang bisa full otomatis ini ya. Kalau yang biasa saja, yang manual, yang untuk belajar, itu teman-teman mungkin bisa membuat sendiri yang lebih murah lagi gitu. Nah, ini tergantung nanti kebutuhannya berapa unit. Kita akan hitung kebutuhan mesin tetasnya berapa unit. Nah, nanti teman-teman bisa akumulasikan modal investasinya yang itu sekali keluar untuk investasi usaha ini berapa, ditambah modal produksi. Nah, modal produksi di sini itu ada pakan teman-teman. Nah, ada pakan indukan. Biasanya satu indukan itu per harinya butuh 200 gram pakan. Berarti kalau 30 ditambah 5 pejantan 200 gram dikali 35 berarti 7 kilo ya. Ini butuh 7 kilo pakan. Nah, harganya pakan sekarang sekitar 6.500. Kalau kita nyampur sendiri berarti ketemu berapa teman-teman? Ayo, 45.500. Ini kebutuhan pakan per hari. Kemudian untuk obat-obatan dan lain sebagainya, air dan lain sebagainya lah, nanti teman-teman itu biaya variabel, bisa dihitung juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Lah, saran saya karena indukannya masih masih sedikit, itu bisa pakai yang herbal, bukan yang alami ya. Misalnya empon-empon itu nyari sendiri, kemudian daun pepaya dan lain sebagainya itu diracik, dikasihkan jamu untuk kesehatan ternak. Jadi relatif lah, katakanlah kebutuhan pakan plus obat-obatan kita bulatkan ya jadi 46.000 per hari. Nah, ini biaya produksi yang harus dikeluarkan rutin setiap hari. Mas, gimana tenaganya? Sekali lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita masih produksinya masih sedikit, kita ternaknya jumlahnya masih sedikit, ya tidak mungkin toh kita ngitung biaya tenaga kan itu. Itu kan bisa kita tangani sendiri tanpa harus memerlukan orang lain kan itu, tanpa harus membayar orang lain untuk jasanya. Nah, itu nanti biaya tenaga itu kita hitung ketika memang sudah efisien, kita bayar tenaga orang lain gitu ya. Kalau masih merintis, masih belajar, ya itu kan nggak perlu dihitung juga kan itu ya. Bagaimana potensi pendapatannya? Nah, di sini ya, kita garis di sini. Ini dari produksi telur kita ya. Produksi telurnya itu rata-rata bisa sampai pada angka 80-85%. Ini pengalaman kami ketika kita melihara masih sedikit itu biasanya sangat tinggi produktivitasnya. Nah, akan berbeda lagi ketika produksi semakin tinggi, manajemen semakin kompleks, kemudian pakan dan lain sebagainya semakin banyak yang dibutuhkan, kadang-kadang itu nggak sampai segini teman-teman. Tapi kalau ini banyak peternak kami yang mengalami ketika hanya melihara sedikit itu produksinya bisa sangat baik gitu ya. Entah itu faktornya apa, karena mungkin lebih fokus mungkin ya, lebih terawat, lebih diperhatikan sehingga produksinya bisa bagus. Nah, katakanlah 80-85%, maka per hari itu akan menghasilkan sekitar ya 24-26 lah ya. Kita bawa tengah-tengahnya 2 butir per hari. 2 butir per hari. Ini produksi telurnya dari 30 ekor indukan dan 5 pejantan ini. Ya. Terus bagaimana kalau kita jual telur tetas? Nah, ini kita hitung-hitungan jual telur tetas dulu ya. Nanti sebelum kita
menetaskan sendiri. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya. Kalau dijual telur tetas misalnya, telur tetas itu harganya sekarang berkisar antara 2.700 sampai 3.000 per butir. Nah, berarti kalau 25 butir per hari kita ambil harga 3.000 biar enak ngitungnya. Berarti pendapatan berapa? 75.000 per hari. Ini pendapatan kalau dijual telur tetas. Ini kalau mau kita jual telur tetas, kita masih ada margin berapa? Sekitar 29.000. Itu pendapatan yang apa istilahnya tanpa kita proses untuk penetasannya ya, dijual aja daripada repot misalnya. Itu masih per hari dapat Rp29.000. Nah, tinggal itu nanti kita bagaimana kalau kita tetaskan sendiri, kita akan hitung ya. Baik teman-teman ya. Sekarang bagaimana kalau kita tingkatkan ya, jadi produknya berupa DOD. Kalau tadi kan produknya telur tetas ya, ada margin kotor ya, sebelum nanti kurangi biaya investasinya seperti apa, penyusutan dan lain sebagainya. Itu perharinya kita dapat 29.000 dengan modal 30 ekor indukan. Nah, bagaimana kan dengan kalau kita tetaskan sendiri telur tetas kita, maka tadi ya pakan plus obat-obatan, listrik dan lain sebagainya kita ketemu 46.000 per hari. Nah, ini pakan plus listrik, air dan lain sebagainya ya. Nah, untuk mesin sendiri itu satu mesin itu biayanya sudah pernah kita hitung juga, sudah kita buatkan kemarin videonya juga. Itu butuh 100.000 per mesin untuk sampai pada di telur itu menetas ya. Satu mesin butuh biaya 100.000. Pendapatan saya penyambung nanti. Oke. Baik, sebelum nanti kita hitung modal produksinya, kita hitung potensi pendapatannya dulu. Nah, di potensi pendapatan berarti kita buat siklus 1 minggu sekali ya. Berarti kalau satu hari tadi itu bertelur, telurnya per hari itu 25 butir. Berarti 1 minggu, seminggu itu menghasilkan 175 butir. Oke, betul. Jadi selama seminggu itu 175 butir itu kita masukkan dalam satu mesin. Nah, satu mesin itu biaya listriknya 100.000. Berarti 175 butir dimasukkan dalam satu mesin itu ya. Nah, ini kalau teman-teman lebih pengen hasilnya lebih maksimal lagi, itu per 5 hari saran saya ya. Per 5 hari dimasukkan. Kalau per minggu itu kadang hasilnya kurang maksimal. Nah, tapi ini untuk memudahkan hitungan saja dulu ya. Jadi seminggu 175 butir itu potensi menetas adalah sekitar 70%. Nah, ini kita ngitungnya global ya. 70% dari telur yang masuk. Itu biasanya untuk ngitung simpelnya itu. Tapi kalau yang mau detail lagi, nanti telur yang masuk disortir lagi berapa yang infertil, dari yang fertil nanti netes berapa itu masuk daya tetas ya. Namun kita menghitung yang lebih simpel lagi itu biasanya rata-rata 70% dari telur yang masuk itu potensi untuk menetasnya. Maka sama dengan 175 kali 70%. Nah, ketemu berapa? Berarti 122, sekitar 122 ekor, atau lebih enaknya itu 120 lah ya, 120 ekor. Oke, nah 120 ekor sekarang harganya DOD katakanlah 8.000, maka DOD ada 120 ekor kali 8.000 rupiah, 960.000. Nah, inilah potensi pendapatan teman-teman seminggu dari tetasan dari indukan 30 ekor ya, menghasilkan DOD 120 ekor per minggu, ketemu pendapatannya, potensi pendapatnya 960.000 rupiah. Kita hitung pakannya sekarang. Kalau kita
per minggu berarti kan pakannya dikali 7 ya. Kalau kita sudah muter ini, kita ngomong siklus usaha kita sudah berputar. Maka setiap seminggu sekali teman-teman butuh pakan, listrik, dan lain sebagainya. Itu 46.000 dikali 7 hari. 322.000. Ditambah listrik untuk mesin tetas ya. Ini 100.000. Berarti biaya produksinya adalah 422.000. Dari itu kita masih ada keuntungan 538.000 rupiah. Ini per minggu. Nah, itu ya, kita review lagi teman-teman biar nggak bingung. Nah, jadi dari tadi indukan 30 ekor, potensi bertelurnya sekitar 25 butir, seminggunya berarti 175 butir, potensi menetasnya 70% dari telur yang masuk, maka per minggunya teman-teman bisa menghasilkan DOD 120 ekor. 120 ekor kalikan harga DOD saat ini 8.000, maka ketemu 960.000 rupiah. Ini untuk potensi pendapatannya dengan 30 ekor indukan kita tetaskan telurnya. Nah, ini bisa naik, bisa turun ya. Paling mahal bisa harga 10.000 teman-teman, tergantung nanti bagaimana teknik marketingnya. Kalau 10.000 berarti kan 1.200.000. Betul? Nah, bagaimana modal produksinya? Modal produksinya sekitar 422.000 rupiah. Nah, ini tergantung nanti biaya variabel pakannya ini yang akan menentukan setiap daerah itu bisa naik bisa turun gitu ya. Maka kalau teman-teman nanti kita maksimalkan saja ya. Misalnya harganya 10.000 berarti 1.200.000. Kalau sini kita maksimalkan jadi kita bulatkan 500.000, maka masih ada margin yang lumayan 700.000 kalau itu harga yang paling tinggi. Nah, harga yang paling rendah berarti bisa di bawah itu ya, bisa di bawah itu. Nah, ini harga yang standar ya. Dengan harga pakan standar, harga DOD yang standar, kita masih punya potensi keuntungan kotor ya 538.000 rupiah per minggu. Kalau 1 bulan, kalau 4 minggu berarti 1 bulan itu ada potensi pendapatan sekitar 2 juta sekian ribu itu ya, 2.100.000 lah, sekitar 2.100.000. 2.100.000 itu ya. Nah, kenapa saya katakan kotor? Karena tadi kan kita masih punya modal investasi berupa kandang, kemudian penyusutan indukan, nanti ketika afkir kan biayanya masih susut kan itu. Kemudian ada mesin tetas. Nah, itu kan butuh perbaikan dan sebagainya. Nah, itu nanti teman-teman bisa hitung sendiri biaya penyusutannya berapa. Tapi yang pasti pendapatan keuntungannya sekitar 538.000. Nah, ini kan cukup lumayan menambah pendapatan teman-teman semuanya ya per minggunya sini. Dengan 30 ekor indukan ternyata kita bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan juga. Dan nanti teman-teman bisa cross check lagi, bisa teliti lagi, nanti bisa komen-komen ya di kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Silakan kalau saya ada kekurangan, ada salah dalam menyampaikan analisis hitung-hitungan ini bisa disampaikan, kita nanti akan koreksi. Ataupun kalau teman-teman mau lebih detail lagi seperti apa komposisi pakannya, kemudian bagaimana biaya detail yang lebih detail lagi, termasuk cara penetasan yang baik dan benar ya, nanti kita akan buatkan video berlangganannya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar diulang-ulang terus dan nanti bisa konsultasi gratis dengan kita ya. Baik, itu dulu teman-teman yang kita bisa sampaikan untuk analisis usaha ataupun hitung-hitungannya dengan modal 30 ekor indukan, yang itu ringan tenaganya dan tidak menyita banyak waktu dari teman-teman semuanya. Tetap bisa bekerja sebagaimana biasanya ya, pekerjaan yang rutin bisa dikerjakan, ditambah belajar cara menetaskan bebek dan berpotensi menambah pundi-pundi pendapatan rumah tangga teman-teman semuanya.
Baik, itu dulu. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga semakin menambah keberkahan untuk teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas W Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.